ومحمدا رسول الله ويقيني. Ma'asyiral muslimin wa iyyakum rahimahumullah. Indonesia, negeri yang kita cintai, negeri yang menyimpan begitu banyak kekayaan. Kekayaan-kekayaan itu Masya Allah tidak dijumpai di negeri di seluruh dunia. Baik alamnya, baik jenis orangnya, atau tumbuhannya, dan yang lain-lain Masya Allah luar biasa. Tetapi juga tidak sedikit ya hal-hal yang berbau mistik. Ini juga sangat banyak luar biasa. Sehingga Indonesia adalah negeri yang begitu lengkap. Kita akan menyoroti pada kesempatan ini adalah di kita banyak sekali yang namanya tahyul, khurafat, klinik, dan yang seterusnya. Termasuk adalah hal-hal yang akan kita bahas, yakni memakai gelang, kalung, atau benang, atau sejenisnya dalam rangka mengusir atau menangkal bahaya. Contoh, tidak sedikit walaupun zaman sudah begitu modern dan begitu banyak dokter, bagi anak yang baru lahir kadang-kadang masih dikasih benang. Mungkin dikalungkan di leher, atau diikatkan di perutnya, atau dimasukkan atau diikatkan di tangannya. Ini tidak menutup kemungkinan di lingkungan kita juga masih ada. Padahal zaman sudah sangat modern seperti ini. Oleh karena itu Islam memberikan jalan yang terbaik untuk kita jalankan dalam rangka mengawal keimanan kita agar bisa selamat, biar bisa murni, biar bisa sampai pada akhir tujuan kita, yakni ila mardhatillah, dalam rangka mencari keridhaan Allah sampai kepada tujuan akhirnya kita selamat di dunia dan insya Allah di akhirat. Oleh karena itu materi kita pada hari ini adalah hal yang sangat penting. Apa itu? Islam meyakini bahwa yang mendatangkan manfaat dan juga mendatangkan madarat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia pula yang sanggup menolak atau memberikan madarat atau bahaya kepada siapapun. Sehingga cara yang paling apik untuk kita lakukan adalah memperbanyak doa, usaha, dan akhirnya hasilnya kita kembalikan kepada Allah dengan tawakal. Insya Allah dengan usaha yang sungguh-sungguh melalui ilmu-ilmu, kemudian kita amalkan melalui pengamalan yang sahih, dibarengi dengan doa, insya Allah Allah akan menjaga baik lahir maupun batin kita. Insya Allah itu. Baik, kemudian dalil-dalil yang melarang menggunakan memakai gelang dan semisalnya sangat banyak sekali. Maka penulis dalam hal ini akhuna Ustadz Yazid
memberikan beberapa dalil. Kemudian nanti kita akan tambah. Dalil yang pertama Al-Quran, yakni Quran surat Az-Zumar ayat 38 di kitab itu juga sudah ada. Qul afara'aitum ma tad'una min dunillah. Katakanlah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. Padahal in aradani Allah bidurrin hal hunna kashifa lahu kashifa dhurr. Jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudaratan itu? Jadi siapa yang menyeru? Siapa yang menyembah? Siapa yang berpaling dari Allah kemudian ia meminta menyeru kepada selainnya? Insya Allah kalau sekarang berhala-berhala sulit kita dapatkan di kita. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bentuk berhala yang lain. Apa itu tadi? Gelang, kalung, cincin yang diyakini mampu mendatangkan manfaat atau bisa menyelamatkan. Ini nilainya juga sama dengan berhala. Itu yang harus kita ketahui. Juga di dalam firman-Nya surat Yunus ayat 107 tadi, jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkan kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengetahui, penyayang. Mari kita perhatikan ayat ini. Di dalam ayat ini semuanya adalah Allah mendatangkan, menghilangkan manfaat, madarat, kebaikan, keburukan. Yang bisa hanya Allah. Ini sejatinya keyakinan seorang muslim yang sahih. Tapi kadang-kadang di dalam benak kaum muslimin itu masih ada yang namanya syak atau ragu-ragu. Contoh, ketika seseorang melewati suatu daerah yang dikenal dengan istilah angker di kita, kadang-kadang kita masih melewati daerah tersebut, di dalam hati kita masih ada getaran-getaran, masih ada keraguan-keraguan. Sehingga dengan cara agar bisa selamat, kadang-kadang mengklaksonkan, membunyikan klakson. Atau kadang-kadang membuang sesuatu dengan harapan untuk menolak bala. Ini semuanya juga bagian dari bahwa kita masih ada di dalam diri kita itu keraguan-raguan. Hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mendatangkan, yang menghilangkan segala hal tersebut. Padahal sebelum kita keluar rumah, Islam mengajarkan gimana? Sebuah doa yang sangat dahsyat. Doanya bagaimana? Bismillah. Bagaimana doanya? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Padahal kalau kita gali doa itu, ketika kita sudah keluar melangkahkan kaki membacakan itu, Allah akan mencukupinya. Allah akan melindunginya. Dan syaitan akan menjauh sejauh-jauhnya. Kita membaca, tetapi keyakinan kita belum sampai ke situ.
Ini yang membuat kadang-kadang kita masih ada syak atau ragu-ragu. Coba hilangkan keraguan-raguan itu. Saya sudah masrahkan kepada Allah, saya sudah mengikuti petunjuk Rasulnya, janji Allah pasti benar. Aku pasti dijaga, aku pasti dilindungi, aku pasti diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan inilah ayo kita tumbuh dan kembangkan dalam diri kita. Karena kita sering menyampaikan kekuatan umat Islam ada di mana? Doa. Bukankah doa silahul mukmin? Doa itu senjatanya kaum mukmin. Tapi kenapa kita masih ragu? Senjata yang membuat, yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita lebih yakin yang membuat manusia. Contoh dengan gelang aja. Begitu dikasih gelang, yakinnya gimana? Luar biasa. Begitu dikasih cincin, yakinnya luar biasa. Orang yang datang, tuh, anggaplah kahin atau arraf atau bahasa kitanya orang pinter atau paranormal atau dukun, begitu dikasih jimat gimana? Pulang pede enggak? Pede sekali. Ragu-ragu enggak dengan jimat itu? Enggak yakin 100%. Nah ini padahal ini yang membuat manusia, tapi diyakini luar biasa. Adapun yang satunya yang membuat adalah Allah langsung, doa itu melalui Rasulnya, tapi kita belum yakin 100%. Ini ma'asyiral muslimin, kunci kita mengkaji. Ayo, setiap bacaan doa yang kita panjatkan kalau bersumber dari Allah dan Rasulnya, jaminan yang maha kuasa Allah sejatinya. Itu. Ayo kita yakinkan dengan keyakinan yang lebih sempurna lagi, lebih tinggi lagi, lebih mendekati yang maksimal 100%. Walaupun belum, minimal di atas 80%. Syukur kalau bisa 100%. Inilah yang membuat orang nanti sukses dunia akhirat itu ketika sebuah keyakinan mutlak. Makanya Allah tabaraka wa ta'ala memberikan gambaran akan memberikan balasan yang lebih baik dari usahanya. Syarat diantaranya adalah keyakinan yang mutlak. Silahkan Surat 17 ayat ke-19. Coba ma'asyur muslimin, di ayat itu fahami dengan benar. Wa man aradal akhirah. Siapa yang menghendaki akhirat, mengharapkan akhirat, menjadikan akhirat surga tujuannya, maka wasa'alaha sa'yaha, ia hendaklah berusaha dengan sungguh-sungguh ke arah itu. Syaratnya apa? Wa huwa mu'min. Sedangkan dia seorang yang beriman. Iman adalah keyakinan. Jadi keyakinan yang mutlaklah yang akan menjadikan, sehingga apa? Faulaika kana sa'yuhum mashkura. Allah tabaraka wa ta'ala, zat yang maha asy-syakur, yang maha pembalas. Allah akan membalasinya. Asmaul husna asy-syakur, Allah taruh di situ sebagai bentuk kemutlakan. Oleh karena itu, ayo kita yakinkan seyakin-yakinnya. Kalau belum yakin, terus usaha belajar, meyakini syariat yang kita jalani ini adalah dari Allah melalui Rasulnya yang ori. Sehingga afan jemaah, sesuatu yang ori dengan yang KW gimana? Bagusan yang mana? Ori. Tahan lama mana? Ori. Harganya mahal atau murah? Ori itu mahal, itu urusan dunia. Kalau urusan akhirat justru
yang ori ini mudah, nggak sulit. Syariat Islam itu kalau murni kita fahami, kita amalkan, mudah sekali. Tidak sesulit, tidak serumit, tidak semahal itu. Itu. Kemudian berikutnya dalil dari as-sunnah. Yang pertama hadis riwayat Imam Ahmad, diriwayatkan bahwa dari sahabat Imran bin Husain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika melihat seorang laki-laki yang di tangannya terdapat gelang dari kuningan. Jadi gelang dari kuningan. Maka beliau bertanya, apa ini? Dia menjawab, untuk menangkal penyakit. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, lepaskanlah. Karena sesungguhnya gelang itu tidak akan memperbaiki keadaanmu kecuali kamu semakin bertambah lemah. Bahkan kalau kamu meninggal dalam keadaan masih memakai gelang itu, tentu kamu tidak akan bahagia selamanya. Lihat, Rasulullah melihat seorang laki-laki yang memakai gelang dari kuningan. Dan ketika ditanya, sang laki-laki menjawab, gelang ini untuk menangkal bahaya. Apa jawab Rasul? 2. Lepaskan gelang itu, buang jauh-jauh, akan selamat. Tapi ketika engkau tidak membuangnya sampai engkau mati dalam keadaan masih memakai gelang itu, maka tidak akan selamat selama-lamanya. Hadis yang sangat agung ini mari kita perhatikan. Apa saja hadis ini yang bisa diambil materi atau pengetahuannya? Pertama, mengenakan gelang dan semacamnya dalam rangka menjaga diri dari serangan penyakit termasuk perbuatan syirik. Hati-hati. Yang kedua, mengingkari kemungkaran dan mengajari orang yang jahil. Jadi kalau ada kemungkaran harus kita ingkari. Bagaimana cara mengingkari kemungkaran? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, "Man ra'a minkum munkarun falyughayyir biyadihi. Fa illam yastati fa bilisan. Fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman." Jadi kalau ada kemungkaran, cegahlah dengan tanganmu. Tangan bukan tangan ini maknanya. Kebanyakan orang makna tangan ini, sehingga begitu ada langsung padahal tangan di sini adalah kekuasaan. Fa'ilam yastati, kalau enggak mampu, fabilisan, dengan lisan. Lisan maknanya apa? Nasihat. Dalam hal ini adalah al-ulama alim. Fa'ilam yastati, kalau enggak mampu, adalah fabiqalbih, dengan hati. Hati ini artinya apa? Doa. Wadzalika ad'aful iman. Kalau engkau memilih yang ketiga, itu selemah-lemahnya iman. Apa makna 3 tadi? Tangan maknanya penguasa. Kalau penguasa paling rendah adalah rumah, adalah siapa di sini? Kepala rumah tangga. Kalau di lingkungan RT atau RW. Kemudian lisan adalah siapa? Orang yang dituakan. Apakah karena keilmuannya, karena usianya, atau dihormati di situ. Sedangkan hati tadi apa? Rakyat biasa. Jadi rakyat biasa itu ya kita hendaklah berdoa kepada Allah. Itu cara mencegah kemungkaran. Lantas bagaimana cara mengajari orang-orang yang bodoh atau jahil? Lihat, kalau kita mau berdakwah, lihatlah ayat ini. Quran surat ke-16 ayat 125. Jadi kalau kita ingin mengajari, lihatlah siapa
yang akan kita hadapi. Manusia di dalam hal ini Allah golongkan menjadi 3. Golongan pertama adalah golongan jahil. Maka cara menghadapinya adalah di ayat itu bil hikmah. Itu. Jadi orang yang betul-betul gak mengetahui, kemudian dia pengen belajar, harus kita rangkul. Jangan kita takut-takuti, haram. Kemudian yang kedua, tipe yang kedua adalah ia mengetahui tapi baru sebagiannya saja. Maka cara memberikan informasi atau mengajaknya adalah mau'izatil hasanah, nasihat yang baik. Tidak ada nasihat yang baik kecuali mengajak bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Golongan yang ketiga, tong kosong nyaring bunyinya. Golongan ketiga ini. Maka cara menghadapinya Allah Azza wa Jalla melalui ayat itu apa? Wajadilhum billati hiya ahsan. Engkau ukur kemampuanmu. Sudahkah tahu landasannya, dalil-dalil rujuk-rujukannya? Kaum sudah kuat? Kalau kuat, ajaklah berdialog. Kalau belum kuat, diam. Karena mereka akan menghalalkan semua cara untuk memenangkan. Padahal di Islam bukan menang atau kalah. Di Islam itu benar atau salah. Karena sekali lagi di Islam bukan menang atau kalah dalam berargumentasi, berhujjah, tapi benar atau salah. Kalau benar, siapapun yang membawa, kalau itu kebenaran, ya harus kita terima. Seperti itu. Tapi di kita belum bisa terwujudkan dengan baik. Biasanya di kita, siapa yang membawakan? Kalau yang membawakan orang yang terkenal gimana? Jamaahnya gimana? Banyak, luar biasa. Karena orang yang terkenal. Tapi kalau enggak dikenal gimana? Walaupun menyampaikan kebenaran, kadang-kadang belum bisa diterima. Ini masih perlu tahapan terus kita belajar Islam dengan benar. Sehingga apa? Bisa kita jangan melihat siapa yang berbicara, tapi lihatlah apa yang dibicarakan itu. Kalau itu insya Allah pelan namun pasti kita nanti akan kuat keimanan kita. Dengan sendirinya gelang, kalung, apapun bentuknya yang merupakan isem-isem atau raja-raja atau jimat-jimat itu, dengan sendirinya insya Allah akan tersingkirkan dari diri kita. Insya Allah itu. Kemudian bahaya syirik bagi kehidupan, baik kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat. Banyak sekali dampak kesyirikan itu. Karena dengan memakai gelang tadi, apa? Itu sangat-sangat luar biasa. Di dunianya, dampaknya apa? Jiwanya tidak tenang. Ingin ngecek? Mari kita perhatikan. Bagi orang yang punya jimat atau pegangan atau isem atau raja apapun namanya, begitu jimatnya ini ketinggalan, dalam perjalanan itu gimana? Takut atau yakin? Pasti takut. Takut, gelisah, tidak menentu, uring-uringan dan seterusnya. Itu. Sehingga dalam perjalanan itu jangankan bisa menikmati perjalanan, yang terjadi adalah kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan dan seterusnya. Nyamankah perjalanan seperti itu? Jawabnya tidak. Itu baru di dunia. Lantas bagaimana nanti di akhirat? Di akhirat yang namanya kesyirikan itu akan menempati tempat yang sangat-sangat mengerikan. Yaitu siapa yang mati
dalam keadaan membawa kesyirikan. Sampai-sampai Allah mengatakan melalui firman-Nya tidak diampuninya. Kalau zat yang maha menciptakan sampai berfirman di ayat itu, kalimatnya diulang-ulang, berarti menunjukkan hal yang sangat penting. Silahkan dibuka surat 4 ayat 48 dan 116. Coba dua ayat yang kalimatnya semuanya sama, yang membedakan hanya di akhirnya aja. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya syirik, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Lihat, dua kalimat ini sama, baik di ayat 48 maupun di ayat 116, menunjukkan bahwa syirik itu bahaya sekali. Makna Allah tidak mengampuni dosa syirik, orang ini melakukan kesyirikan, ia belum sempat bertaubat kepada Allah, kemudian ajal menjemputnya. Itu yang dimaksud. Tetapi ketika orang ini melakukan kesyirikan ketika itu, mungkin karena terpaksa, atau mungkin karena ketidaktahuannya, mungkin karena waktu itu dia hal seperti itu hal yang biasa, akhirnya ikut-ikutan. Kemudian setelah mengetahui, ia melepaskan diri itu semuanya, kemudian taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat dengan taubatan nasuha diterima enggak oleh Allah? Diterima. Maka ayo, bagi siapa yang masih menyimpan, siapa yang masih memiliki jimat tersebut apapun bentuknya, dengan mengatakan Bismillah, ya Allah, aku melepaskan ini karenamu, la haula wala quwata illa billah, insyaallah tawakkaltu ala Allah, tadi akan Allah berikan, agar kita tidak rugi dunia, apalagi nanti rugi di akhirat. Sangat berbahaya sekali. Kemudian berikutnya juga di samping itu ada riwayat-riwayat lain, dalil berikutnya dari As-Sunnah, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim Ibnu Hibban, di mana barang siapa yang menggantungkan jimat, maka Allah tidak akan menyempurnakan urusannya, dan barang siapa yang menggantungkan wadha'ah, maka Allah tidak akan memberikan ketenangan padanya. Masya Allah. Kalau Allah tabaraka wa ta'ala sudah tidak menyempurnakan urusannya, bagaimana? Urusan itu akan berantakan luar biasa. Kalau urusan itu tidak ada bantuan dari Allah, maka saya ulang, maka ia akan berantakan apapun bentuk urusan yang ia kerjakan itu. Oleh karena itu, bagaimana caranya agar Allah ikut memberikan kebaikan dalam urusan kita? Allah ambil urusan itu, yang menyelesaikan Allah. Allah berikan 3 syarat agar Allah lah yang menyelesaikan urusan itu, bukan kita. Kita hanya bisa usaha dan doa, insya Allah itu Allah yang akan menyelesaikannya. Inilah 3 syarat itu. Quran surat 33 ayat 70 dan 71. Coba di ayat 70 itu dari surat Al-Ahzab atau 33, Allah mempunyai 3 poin. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang pertama, orang itu syaratnya harus beriman. Yang kedua,
bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa qulu qawlan sadida, jujur. Jadi kalau kita benar-benar jujur ingin mengeluarkan dosa, kesyirikan-kesyirikan yang pernah kita lakukan dengan jujur, insya Allah. Ayat ke-71-nya, yuslih lakum a'malakum, Allah lah yang akan memperbaiki amalan-amalanmu. Jadi yang akan memperbaiki bukan diri kita. Siapa ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah memperbaiki, adakah yang enggak terjadi? Enggak mungkin. Karena Allah adalah zat yang maha kuasa. Dan kekuasaannya Allah mutlak. Berbeda dengan kekuasaan manusia. Kekuasaan manusia mutlak enggak? Tidak. Seorang presiden kekuasaannya masih dibatasi. Seorang raja masih dibatasi. Dia bisa leluasa hanya di wilayah yang ia menjadi kekuasaannya. Tapi begitu negara lain atau kerajaan lain, dia tidak punya apa-apa. Itu. Tapi kalau Allah tanpa batas kemutlakannya, maka jangan ragu. Ayo. Bagaimana cara agar Allah memperbaiki kita? Amalan-amalan kita. Ini kuncinya. Bahkan di ayat itu, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah berjanji akan mengampuni dosa-dosa kita. Bahkan dilanjutkan, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Disempurnakan, barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, Allah menjamin. Dengan jaminan apa? Qad itu lebih dahsyat dibandingkan dengan inna. Kalau inna itu sesungguhnya. Tapi kalau qad itu sungguh, pasti. Itu. Apa itu? Faza fawzan 'azima. Sebuah kemenangan yang azim, yang agung, yang besar. Masya Allah itu.